Halo semua, saya ucapkan selamat datang dan mari mendengarkan penjelasan berikut ini terlebih dahulu. Ya, lagi-lagi kawan-kawan, saya mendukung agar Palestina merdeka, tapi Hamas harus ditumpas dari muka bumi. Karena mereka lah penyebab kerusakan, penyebab uh, apa Palestina tidak merdeka ya. Karena Hamas ini menginginkan Israel itu dimusnahkan. Ya, itulah sebabnya kehadiran Hamas selalu menghambat perdamaian antara Palestina dan Israel, dan kehadiran Hamas menghambat Palestina menjadi sebuah negara yang merdeka, kawan-kawan. Ini invasi darat ke Gaza makin dekat ya. Bahkan informasi terbaru sudah dikepung. Saya dapat berita dari CNBC ya. Sudah dikepung, tinggal mereka tumpas habis. Ya, Hamas harus musnah sampai ke akarnya. Ini dimuat oleh Liputan 6 ya, kawan-kawan. Ini liputan6.com. Pejabat keamanan Israel mengisyaratkan ya kesiapan mereka untuk memulai invasi darat ke Gaza yang menurut mereka akan jauh lebih komprehensif dan mematikan dibandingkan konflik sebelumnya dengan Hamas. Saat mengunjungi pasukan di perbatasan Gaza pada Kamis 19 bulan 10 2023, Menteri Pertahanan Menhan Israel Yoav Gallant, seperti dilansir The Guardian pada Jumat bulan 10, mengatakan ya sekarang Anda melihat Gaza dari kejauhan, ya segera Anda akan melihatnya dari dalam. Perintahnya akan datang. Ya, saya ditugaskan memimpin menuju kemenangan, ujar Galan dalam kepada pasukan Israel. Kita akan bertindak dengan cepat dan kuat, seperti ya serta akan terus maju sampai kita memenuhi misi kita. Segera setelah pernyataan Galan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyiarkan video dirinya bersama pasukan di dekat perbatasan, di mana dirinya juga menjanjikan kemenangan. Ya, jadi ini benar-benar mereka sudah ingin menghancurkan ya Hamas. Segera setelah pernyataan Galan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyiarkan ya uh, video dirinya bersama pasukan di dekat perbatasan, di mana dirinya juga menjanjikan kemenangan menyusul serangan dahsyat Hamas pada tanggal 7 Oktober yang menewaskan setidaknya 1.400 orang Israel. Negara itu telah memanggil 360.000 tentara cadangan dan mengumpulkan pasukan dalam jumlah besar di sekitar Gaza, ya sembari memperkuat pertahanan di perbatasan utara terhadap kemungkinan serangan dari Hezbollah di Lebanon. Ya, ini jadi Israel mengklaim tidak ada alternatif lainnya. Joe Biden yang berkunjung ke Israel pada Rabu 18 bulan 10 menuturkan bahwa para pejabat Amerika Serikat dan Israel telah membahas alternatif selain invasi darat masif ke Gaza yang dipastikan akan menimbulkan korban sipil skala besar. Dari lebih dari 3.000 warga sipil Palestina di wilayah kantong tersebut yang tewas akibat pembombardir Israel selama 12 hari terakhir. Meski demikian, para pejabat Israel dilaporkan yang bersikeras bahwa mereka tidak punya pilihan selain melancarkan serangan besar-besaran yang diberi sandi operasi pedang besi. Ya memang nggak ada solusi lain, kawan-kawan ya. Selagi Hamas masih brutal ya, ini yang akan menjadikan Israel itu tidak aman ya, karena satu saat mereka akan lagi melakukan pembantaian terhadap warga sipil Israel ya. Jadi solusinya ya musnahkan Hamas, kawan-kawan ya. Kawan-kawan dan Bapak Ibu semua, demikian penjelasannya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama ya, satu uraian dari Bang Pavel. Dan karena itu bagaimana menurut kalian? Jadi situasi memang di sana sudah semakin panas ya. Bahkan beberapa jam yang lalu juga dijelaskan di sini Israel hancurkan terowongan ya, terowongan rahasia andalan Hamas. Lalu juga kemudian diuraikan bahwa gudang amunisi hingga markas milik Hamas juga dihancurkan oleh pihak Israel ya. Bahkan tidak hanya itu, Israel juga melakukan bombardir di Gaza ya dengan lebih banyak serangan udara. Jadi kawan-kawan semua, kalau kita perhatikan memang setelah pihak dari Hamas ya sekitar 2 minggu yang lalu melakukan serangan dadakan terhadap Israel, dan kemudian Israel ini nampaknya ya begitu intensif melakukan serangan-serangan balik terhadap Hamas. Dan perlu untuk kita ingat bersama ya, seperti yang kemarin-kemarin kita dengarkan dalam banyak pemberitaan, dikabarkan bahwa pihak dari Israel sendiri sudah memperingatkan ya, ataupun kemudian
menghimbau warga Palestina terutama yang tinggal di Gaza untuk segera mengungsi meninggalkan kota karena pihak dari Israel yang sudah matang berencana melakukan serangan darat ya kepada pihak Hamas. Jadi mereka mau ya berperang ataupun kemudian melawan Hamas ini secara face to face kawan-kawan ya. Lalu kemudian Bapak Ibu mari kita perhatikan juga di sini diuraikan bahwa Israel ya hancurkan lebih dari 100 sasaran di jalur Gaza ya. Lalu kemudian bahkan menewaskan anggota senior angkatan laut Hamas. Jadi itu dia Bapak Ibu ya. Lalu juga di sini dikatakan bahwa pasang bendera setengah ya yang berduka atas korban di Palestina akibat perang Israel versus Hamas. Jadi Bapak Ibu semua, memang juga sudah banyak ya pihak lain yang menyampaikan keprihatinan ataupun kemudian bentuk kepedulian ya atas apa yang sedang terjadi antara Israel versus Hamas ya, dan itulah kemudian mengapa saya secara pribadi sangat setuju bahwa agar situasi di sana kiranya cepat reda. Itu yang paling penting kawan-kawan. Terlepas dari kita perhatikan ya masyarakat yang ada di bangsa kita di Indonesia ini memang ada yang kemudian setuju untuk di sana segera berdamai, tetapi juga di satu sisi ada yang mengecam Israel, ada juga yang mengecam Hamas ya, ada yang memang jelas-jelas mendukung Hamas, ada juga kemudian jelas-jelas mendukung Israel ya. Tetapi terlepas dari semuanya itu, saya pikir itu sesuatu yang selalu lumrah ya. Dalam alam demokrasi, perbedaan pemikiran, perbedaan keberpihakan itu sesuatu yang sangat umum sekali, tetapi yang paling penting adalah jangan sampai melupakan aspek kemanusiaan atas apa yang terjadi di sana ya. Lalu kemudian kawan-kawan ini kemarin ya dikabarkan bahwa Menhan ya Menteri Pertahanan Israel diuraikan di sini bahwa pasukan darat Israel ini sudah siap untuk masuk ke Gaza. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Bahkan juga di sini diuraikan bahwa Israel ya menyasar labirin terowongan Hamas ya di bawah jalur Gaza. Jadi kawan-kawan, seperti yang kemarin kita lihat ya dalam beberapa cuplikan video itu sudah muncul ya terkait dengan satu penjelasan yang mana di dalamnya dibahas terkait dengan pihak dari Israel menemukan ya menemukan terowongan-terowongan andalan Hamas yang dijadikan sebagai tempat persembunyian ya. Bahkan juga di sini diuraikan tadi ya seperti yang ada di hadapan kawan-kawan semua. Di situ dikatakan bahwa pihak dari Israel menghancurkan terowongan ya milik Hamas ya, yang juga bukan hanya terowongan biasa tetapi ini dikatakan adalah terowongan andalan Hamas ya. Dan itu dia kawan-kawan, dan memang beberapa hari yang lalu Bapak Ibu semua, salah satu hal yang kemudian menarik perhatian publik adalah ketika pihak dari Hamas merespon himbauan dari Israel agar warga Palestina yang tinggal di Gaza meninggalkan kota. Itu kan Hamas justru menyampaikan sebaliknya ya, dengan menghimbau agar warga dari Palestina yang tinggal di jalur Gaza ini tidak mengindahkan ya himbauan ataupun ajakan dari pihak Israel yang meminta warga untuk mengungsi ataupun keluar dari kota ya. Dan itu kemudian memunculkan beberapa opini ya, bagi pendukung Hamas memang ya tentu saja bagi mereka yang mendukung Hamas itu dianggap sebagai sesuatu yang pokoknya Hamas lah yang mereka dukung, mau benar mau tidak apa yang disampaikannya, dan nampaknya kawan-kawan kalau sudah mendukungnya begitulah situasinya ya. Tapi di satu sisi ya, beberapa komentar dari kawan-kawan yang saya pikir adalah orang-orang yang bisa bersikap netral terkait dengan situasi di sana. Mereka justru saya lihat kawan-kawan menyampaikan bahwa loh, harusnya kan begini ya. Kalau misalnya Hamas itu seperti yang mereka sampaikan awal-awal bahwa mereka melakukan serangan itu karena akibat dari agresi Israel selama ini, mereka sudah geram, mereka sudah marah dan segala macamnya, dan mereka melakukan itu sebagai bagian dari membela warga Palestina. Ya harusnya ketika pihak dari Israel menghimbau masyarakat Palestina yang ada di Gaza pergi meninggalkan kota, ya berarti itu bagus dong ya. Biarkan kalau memang mereka benar-benar mau melawan Israel ya, biarkanlah mereka ya Hamas versus Israel melakukan adu kekuatan ya tanpa melibatkan warga sipil kawan-kawannya. Tapi justru pihak dari Hamas ini malah menyampaikan bahwa apa namanya ya warga Palestina di Gaza tak perlu meninggalkan kota ya. Itu dia kawan-kawan, ini memang menjadi satu pertanyaannya. Bahkan beberapa hari yang lalu juga muncul ya kabar ataupun informasi yang menguraikan bahwa beberapa negara tetangga ya di sana itu tidak menerima ya apa namanya pengungsi dari Palestina ya, terutama yang di jalur Gaza itu Bapak Ibu ya. Nah itu dia ya. Kenapa kemudian kawan-kawan mereka tidak menerima? Apakah mereka juga enggan dan tidak mau berurusan nantinya dengan Hamas? Ataukah ini bagaimana? Jadi memang situasinya kompleks ya Bapak Ibu ya, rumit ya. Jadi tidak sesederhana yang kita lihat ya. Dan kalau Bapak Ibu ataupun kawan-kawan semua ingin tahu lebih detail ya terkait dengan apa yang terjadi di sana, memang lebih bagus ya tidak hanya terbatas pada pemberitaan di dalam tanah air ya, tapi perlu sekali untuk kita baca ataupun kemudian lihat pemberitaan-pemberitaan dari luar ya. Karena saya pikir itu jauh lebih objektif ya, dan
apa namanya kawan-kawan tidak hanya menyoroti satu pihak ya, tetapi menyoroti kedua belah pihak. Namun apapun dan di atas semuanya itu saya setuju seperti yang disampaikan oleh Bang Ade Armando ataupun kemudian Bang Permadi Arya, juga Ibu Koni dan beberapa tokoh lain yang kemudian mencoba melihat ini dalam konteks kemanusiaan. Karena kalau kita bicara benar salahnya kawan-kawan semua, ini akan pro dan kontra ya. Dari pihak Israel tentu mereka akan menganggap mereka lah yang paling benar karena melakukan serangan balasan terhadap pihak Hamas yang sudah lebih dahulu melakukan serangan dadakan terhadap mereka. Tapi kalau kita lihat juga dari pihak Hamas ya, mereka juga punya alasannya sendiri ya. Tapi satu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa serangan yang terjadi sekitar 2 minggu yang lalu itu pertama sekali dilakukan oleh pihak Hamas dan telah memunculkan korban dari pihak Israel sehingga pihak Israel pun menjadi sangat marah. Itulah yang kemudian tidak bisa dipungkiri kawan-kawannya. Dan ya, kita lihat memang sudah berlangsung sekitar 2 minggu ini ya. Sudah 2 minggu kawan-kawannya, ini tepat ya, ini sudah tanggal 21 ya. Berarti ini sudah 2 minggu dan situasi di sana bukan mereda ya, malah semakin panas. Dan Israel pun juga sangat-sangat ini ya, sangat-sangat geram, sangat-sangat marah. Sehingga mereka terus berupaya untuk melakukan serangan-serangan balasan terhadap Hamas. Dan dalam banyak informasi yang saya lihat sendiri kawan-kawan, memang orientasi utama dari Israel ini adalah melakukan serangan balasan terhadap Hamas ya. Jadi yang mereka serang orientasinya adalah Hamas, bukan warga Palestina ya. Dan kemudian Bapak Ibu semua perlu juga kita ingat sama-sama ya, beberapa hari yang lalu sudah ada pernyataan dari Presiden Palestina yang menyampaikan kecaman terhadap serangan Hamas ke Israel dan juga menyampaikan bahwa serangan tersebut tidak mewakili rakyat Palestina. Nah, itu dia Bapak Ibu. Jadi sekian kawan-kawan semua, mari terus kita perhatikan perkembangannya dan kita dukung supaya segeralah kiranya di sana tercipta kondisi yang kondusif dan perdamaian yang bisa membuat semua warganya bisa bergembira kembali.